Hai semuanya, kenalin nama aku Lutfi Hasan dari kelas 11 MIPA 1 SMA Lab School Cirende. Dan di video kali ini kita akan belajar tentang termokimia, khususnya pada reaksi endotherm dan juga exotherm. Nah, kalian pada tahu nggak sih apa itu reaksi endotherm dan juga exotherm? Nah, simpelnya, endotherm adalah reaksi yang menyerap kalor, sehingga pada reaksi ini terjadi perpindahan kalor dari lingkungan ke sistem. Sedangkan exotherm adalah kebalikannya. Exotherm adalah reaksi yang mengeluarkan kalor, sehingga pada reaksi ini terjadi perpindahan kalor dari sistem ke lingkungan. Nah, untuk lebih jelas lagi, kita akan melakukan praktikum termokimia dengan bahan-bahan yang sudah ada di sini. Semua bahan-bahan di sini simple, kalian bisa temuin di rumah kalian. Dan ya, mari kita mulai. Nah, untuk percobaan pertama kita hanya membutuhkan alat dan bahan ini. Yang pertama, gelas 2 buah, gelas kaca 2 buah. Kalau kalian punya gelas kimia itu akan lebih baik. Tapi karena kita di rumah aja, kita pakai gelas kaca aja, fungsinya sama aja. Terus yang kedua kita butuh pengaduk. Pengaduknya bisa apa aja, bisa sumpit, bisa sendok. Yang penting bisa dipakai buat ngaduk. Selanjutnya kita ada citron dan juga ada deterjen. Dan yang terakhir adalah air secukupnya. Mari kita mulai. Di langkah pertama, kita tuangkan dulu air secukupnya ke dalam gelas. Nah, yang kedua, kita akan memasukkan citron dan juga deterjen ke dalam gelas tersebut. Kira-kira 4 sendok, dikira-kira aja. Kemudian kita akan aduk perlahan kedua gelas ini. Nah, setelah sudah diaduk rata semuanya, kita bisa rasakan bahwa gelas yang berisi citron atau larutan citron akan terasa lebih dingin, dan gelas yang diisi oleh larutan deterjen bubuk akan terasa lebih hangat. Mengapa demikian? Karena pada percobaan kali ini terjadi reaksi endotherm untuk larutan citron dan juga reaksi exotherm untuk larutan deterjen. Nah, untuk larutan citron terjadi perpindahan kalor dari lingkungan ke sistem. Jadi sistem atau larutan citron itu sendiri menyerap kalor dari gelas atau tangan kita, yaitu lingkungannya. Dan kebalikannya untuk larutan deterjen, pada larutan deterjen terjadi reaksi exotherm, yaitu perpindahan kalor dari sistem ke lingkungan. Jadi sistemnya itu sendiri, yaitu larutan deterjen, mengeluarkan kalornya kepada gelas dan juga tangan kita. Ya, di percobaan selanjutnya kita akan membutuhkan alat-alat dan bahan ini. Yang pertama adalah gelas kaca, yang kedua adalah lilin dan juga piring, dan yang ketiga adalah air berwarna. Nah, kita langsung aja ke tahap-tahapnya. Tahap pertama, kita akan tuangkan air berwarna ini ke dalam piring seperti ini. Gak usah banyak-banyak. Dan tahap kedua, kita tinggal tutupin lilin ini dengan gelas kaca ini. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa air yang tadinya ada di dalam piring terhisap masuk ke dalam gelas kaca. Mengapa demikian? Karena ketika lilin ditutup dengan gelas kaca, oksigen yang dibutuhkan lilin itu akan hilang, sehingga lilin membutuhkan oksigen dan menghisap semua air yang ada di dalam piring ke dalam gelas kaca. Jadi di sini bisa kita simpulkan bahwa terjadinya reaksi endotherm, yaitu
terjadinya perpindahan kalor dari lingkungan ke sistem. Seperti itu. Nah, di percobaan terakhir kita kali ini kita hanya membutuhkan 2 bahan, yaitu es, batu es, dan juga lilin. Nah, langkah-langkahnya adalah kita cukup menaruh piring yang berisi es ini di atas lilin. Jangan terlalu dekat, nanti bisa kebakar piringnya. Bukan kebakar sih, kayak apa? Gak tau lah. Pokoknya jangan deket-deket. One eternity later. Nah, bisa kita lihat di sini bahwa es yang ada di atas piring kita ini sudah mulai mencair. Ini disebabkan karena di sini di percobaan kali ini terjadi reaksi endotherm atau reaksi yang menyerap panas. Jadi es di sini menyerap panas atau menyerap kalor dari lilin. Ya, mungkin itu saja percobaan kita atau praktikum kita pada video kali ini. Semoga praktikum ini bisa bermanfaat bagi saya sendiri dan bagi kalian yang menonton video ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Bye.